Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dan teman saya. Saya Lintang Ismantia, saya Kaila Putri, saya Nova Putri, saya Syifa Azhar. Oke, baik. Sekarang kita akan dapat tugas yaitu mengenai wawancara ke Alfamidi dan Indomaret. Langsung aja ke videonya. Kembali dengan saya Rifki. Jadi saya akan memberikan pertanyaan untuk kakak siapa? Aku Rahma. Oke, baik Kak Rahma. Yang pertama, bagaimana sistem yang digunakan pada saat pembayaran customer? Pembayaran customer itu bisa pakai cash, QRIS, atau debit itu ya bisa. Menurut kakak itu lebih simpel pakai apa? Pakai QRIS, soalnya kalau QRIS itu kayak kalau pakai debit itu sales draftnya kemungkinan bisa hilang. Nah itu bisa ngebuat kita buat bayar lagi. Kalau misalkan cash, ya cash lebih mudah. Cuma mungkin di kita kadang kurang ada kembaliannya atau ya kayak gitu-gitu. QRIS lebih. QRIS. Baik, pertanyaan akan saya lanjutkan. Kak, kira-kira apa saja sih mesin pembayaran yang kakak gunakan di sini? Di sini cuma edisi pembayaran. Sama ada dua soalnya, ada yang BCA sama yang link bersama gitu, kartu apa aja bisa. Oh, jadi kalau misalnya link bersama itu kira-kira gimana, Kak? Sama sih kayak pakai Mandiri atau semua kartu bisa, kayak Yoke gitu sih. Mau aku liatin nggak? Oh, boleh Kak, boleh. Oh, jadi semua jenis kartu bisa ya, Kak? Iya, semua jenis kartu bisa, kayak kredit juga bisa. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Saya akan lanjutkan lagi. Oh ya Kak, apakah profesi kasir juga menawarkan produk promosi gitu? Iya, pasti. Soalnya kan kita punya target. Harus ada target yang dicapai tiap minggunya, tiap bulannya itu beda-beda. Jadi ya kalau kasir tuh emang harus bawel, harus kayak banyak penawaran di sini soalnya ada target juga kitanya. Berarti selain ngasirin pembeli juga promosi juga? Iya, promosi itu pasti. Kayak misalkan kalau di sini mungkin kalau di Alfamidi kayak ada promo mingguan, ada promo TTM, kayak TTM itu sebulan 2 kali. Jadi ya kayak gitu-gitu banyak soalnya targetnya. Jadi kita harus benar-benar nawarin banget ya. Makasih ya Kak. Iya. Selanjutnya pertanyaan berikut, bagaimana jika ada barang yang terlewat atau tidak terinput? Apa yang akan dilakukan oleh kasir? Biasanya kalau misalkan barang yang nggak ke-input itu tergantung dari biasanya scannernya ya. Kalau misalnya kayak kita kelewatnya karena mungkin scannernya biasanya udah bunyi, tapi kitanya maksudnya bunyi doang tapi nggak ke-input ke komputernya. Biasanya kalau kayak gitu kita harus lebih teliti lagi dilihat. Kalau misalnya belanjanya banyak kan kayak mungkin agak ribet, paling kayak oh ini barang ini kita ingetin udah apa belum, kayak gitu dimasukin biar hal kayak gitu tuh nggak terjadi. Soalnya kalau gitu pasti kerugiannya kita yang bayar nanti di akhir bulannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan stock of name? Stock of name paling awalnya tuh di server dulu di komputer ya, di on hand, baru dihitung ulang yang fisiknya, baru disamain sama yang di on hand. Jadi stoknya tuh biar sama, nggak ada selisih plus minusnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita agar konsentrasi dalam melakukan pekerjaan pada saat stock of name? Paling awal nggak usah fokus ke mana-mana dulu, biar SO-nya tuh beres gitu, nggak ada pikiran apa-apa. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyusun display yang baik dan benar? Kalau display, kalau di Alfamidi itu kayak tipe, kayak yang expired itu di awal, yang di depan. Kalau yang baru datang tuh di displaynya di belakang, biar expirednya tuh yang kejual duluan yang mau expired. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara perusahaan melayani customer dengan SOP yang berlaku? Paling ramah, sopan, jangan lupa salam Oke, makasih. dan senyum. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Bagaimana cara menyusun display dengan menata price tag yang baik dan benar? Di Alfamidi paling sesuai planogram, biar barangnya tuh kesusun rapi, gak ada selisih harga. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menangani komplain dari customer jika ada kesalahan dari pihak perusahaan? Paling langsung minta maaf ke customer, terus konfirmasi dulu ke customer apa yang
Baik teman. selanjutnya lagi. Baik, makasih Kak. Dengan saya Nova, berapa orang yang melakukan stock of name? Nah, stok of name paling 1 orang sih kalau Itu per hari. kalau SO apa kak? Kalau SO harian. Oh kalau harian. Kalau tadi yang Kalau SO parsial tuh paling per bulan deh 4 orang, kalau enggak kalau SO all tuh 8 orang kan. Paling banyak. Jika sudah ada barang yang rusak atau expired, bagaimana barang tersebut diprosesnya? Kalau barang expired atau rusak tuh paling diretur ke DC. Balikin ke tokonya Iya. gitu ya kak? Oke, makasih kak. Oke, jadi saya mau tanya-tanya sedikit tentang kasir. Yang pertama itu bagaimana sistem yang digunakan pada saat pembayaran customer. Ada cash, ada debit, ada QR, ada kode kayak OVO, Kredivo, yang lain-lainnya juga ada. Nah, menurut kakak itu lebih simpel pembayaran melalui apa? QR. QR. Kenapa tuh? Soalnya enak kalau misalnya cash kita harus ngembaliin nyari uangnya lagi. Kalau misalnya debit kita harus input lagi. Terus kalau misalnya cash, kalau misalnya kredit kita juga harus nyari tuh, misalnya kodenya. Kita ngetik lagi kodenya. Kalau QR kita cuma input aja. Terima kasih ya kak. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Oke kak, kira-kira untuk pembayarannya itu kira-kira pakai musim pembayaran yang kayak gimana ya kak? Dia lebih kayak edisi, kayak buat bikin ATM-nya. Kalau buat edisi, kalau misalnya buat QR apa-apa itu dari handphone biar kita yang scan. Kalau kan yang lain mah pada yang lain yang kita yang beli yang scan. Kalau kita yang scan, yang belinya yang masukin barcode. Oh, jadi seperti itu ya kak. Kalau yang EDC itu yang biasa digunakan di depan kasir itu ya? Yang BCA sama Mandiri. Oke kak, terima kasih ya kak. Oke, di sini saya akan lanjutkan pertanyaannya. Apakah profesi kasir itu juga menawarkan produk promosi kak? Justru kalau kasir itu jadi ujung tombak perusahaan. Soalnya dia yang nawar-nawarnya lebih banyak, nawar lebih kayak ke sales kalau kita ya. Kayak misalnya kalau kalian lihat di depan-depan kasiran tuh ada yang makanan-makanan depan kasir itu lebih target, itu punya target sendiri. Jadi kita harus nawarin terus biar sampai nyampe targetnya gitu. Biasanya produk apa aja sih kak yang dipromosiin? Lebih ke sering produk-produk rumah tangga sih, kayak misalnya rinso, makanan-makanan gitu. Itu tuh tergantung target dari perusahaan. Terima kasih kak. Yang berikutnya ya Pak. Iya. Jadi bagaimana jika ada barang yang terlewat atau tidak terinput, apa yang akan dilakukan oleh kasir Kak? Pertama, kita kan ngeken nih satu-satu, ya, diutamain emang harus satu-satu biar kita lebih tahu detailnya barang-barangnya, terus kita bisa ngeliat expirednya kan masih layak apa enggaknya. Jadi kita ngeken satu-satu, meskipun ada yang terlewat juga kita sebelum kasih ke konsumen kita lihat lagi, oh ternyata barangnya udah cocok belum nih sama yang di pos kasir, ternyata udah cocok. Kalau udah cocok baru sama kita bilang. Kalau misalnya emang kita nggak ingat juga, baru kita minta maaf buat nyeken ulang gitu. Baik, terima kasih. Oke, balik lagi dengan saya. Langsung aja ke pertanyaannya. Jika sudah ada barang yang rusak atau expired nih, bagaimana barang tersebut diproseskan? Itu dia langsung diproses di retur langsung ke DC-nya. Nanti pas datang barang langsung dibawa ke mobilnya. Jadi langsung di retur aja ya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Bagaimana cara kita agar konsentrasi dalam melakukan pekerjaan pada saat stock of name? Saat berkonsentrasi saat stok of name, dia seharusnya sih kerjain stok of name sendiri ya, jangan sambil ngasirin. Sudah. Oke, jadi harus melakukan dengan fokus serta sendiri ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara perusahaan melayani customer dengan SOP yang berlaku Kak? Dengan cara bersenyum, sapa dan terima kasih. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan dilanjutkan ke saya. Jadi, kakak bagaimana sih cara menyusun display dengan menata price tag yang baik dan benar? Harus ngikutin price tag-nya biar rasa harga aja sih. Begitu doang. Oh, begitu aja ya kak. Oke deh, begitu. Makasih. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menyusun display yang baik dan benar? Yang menyusun baik dia yang baru di display harus taruh di belakang biar expirednya yang keluar duluan. Tiga.
melakukan stok opname, kita tuh harus menyamai kayak stok fisik yang di toko sama stok fisik yang di komputer. Kalau misal terjadi selisih berarti itu minus, tapi kalau misal barangnya misal fisiknya nih ada 3, terus di komputer mintanya 2, nah itu berarti plus 1. Tapi kalau misal di komputer kita mintanya 3, tapi di sini cuma ada 2, nah itu namanya minus. Itu kalau misal apa tadi namanya cara melakukannya itu kita menyamakan antara fisik sama fisiknya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik, cukup sekian video wawancara dari kelompok 5. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Easy.